Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran KKA bagian 2 pelajaran 14 tentang pengendalian diri. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam materi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu belajar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau akan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan yang Engkau tanam di dalam hati kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar di KKA bagian 2 pelajaran yang ke-14 tentang pengendalian diri. Saudara terkasih, coba kita mengingat-ingat kembali ya, di area mana kira-kira dalam diri kita yang kurang dalam hal kedisiplinan. Saya sudah tahu jawaban saya. Bapak Ibu Saudara juga pasti tahu di bagian mana yang kurang dari kedisiplinan kita. Mazmur adalah kitab terpanjang dari Alkitab yang berisi pujian, penyembahan, doa-doa yang ditujukan kepada Allah, ya. Tuhan Yesus dan para rasul juga mengambil seringkali menggunakan kata-kata dari kitab Mazmur. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-15 mengajak kita untuk memeriksa diri dan menjaga hidup kita tetap murni dan kudus. Mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang dapat tinggal di dalam kemah kudusmu? Ini adalah pertanyaan abadi, pertanyaan seperti evaluasi yang harus kita tanyakan kepada diri kita masing-masing setiap hari. Tuhan, siapakah yang boleh tinggal dalam kemah kudusmu? Pertanyaan evaluasi ini harus dihafalkan, harus disampaikan setiap hari. Sampai kapan? Sepanjang hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita, supaya kita tetap menjaga kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Jawaban dari pertanyaan siapakah yang boleh tinggal dalam kemah kudusmu, yang pertama adalah orang-orang percaya yang berusaha keras untuk memiliki kualitas moral yang tidak bercela, baik dalam kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga, sosial, bahkan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus melakukan apa yang adil, menegakkan keadilan dan tidak mengambil keuntungan dari pihak manapun,
terutama kepada pihak yang lemah. Saudara bisa membaca di ayatnya yang kedua, 3, dan 5. Memiliki attitude, integritas, jujur dalam perkataan tanpa syarat, dan tidak menyebarkan fitnah dengan lidah dan bibir kita, tidak berbuat jahat kepada teman kita, kepada tetangga, bahkan kepada keluarga kita. Bagaimana supaya kita bisa berdiri teguh hari ini? Tentu dengan hal-hal inilah supaya kita bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, bagian mana yang saudara akan rubah di dalam kehidupan kita? Tadi pertanyaannya, ada apa saja yang kurang di dalam diri kita? Dan itu yang harus kita rubah. Mungkin kita malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas untuk beribadah, malas untuk melayani Tuhan. Saya melayani karena dipaksa. Itu harus kita ubah. Kita harus punya attitude, kita harus punya integritas, kita harus memiliki karakter Kristus supaya kita tetap hidup kudus dan murni di hadapan Tuhan. Menjaga pergaulan yang benar dan tetap setia pada komitmen. Menjaga motivasi agar tidak mencari keuntungan pribadi. Termasuk keuntungan pribadi itu juga termasuk pujian dari orang-orang, dari teman-teman. Segala pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah. Pertanyaan yang keempat di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai 9. Bacaan ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, yang isinya mengajarkan kita tentang arti hidup dalam roh. Arti hidup dalam roh. Roh Kudus adalah Allah. Sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Roh Kudus saat kita diselamatkan, saat kita dibebaskan, saat kita menerima anugerah Allah. Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya. Bagaimana seharusnya orang percaya atau orang Kristen itu hidup? Dan apa yang terjadi jika hidup dengan cara yang demikian? Yaitu hidup menurut roh. Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan orang Kristen, memungkinkan mereka untuk hidup dengan benar. Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan hukum moral Allah. Oleh karena kekuatan terdalam, yaitu Roh Kudus yang memampukan, yang menggerakkan dan mencari hal-hal yang berkenan kepada Allah. Perilaku orang percaya atau orang yang beriman adalah sifat baru dari Allah, adalah sifat
orang yang hidup menurut roh, mencari kehendak Allah, sehingga karakter Kristus yang ada di dalam orang beriman, di dalam orang Kristen itu adalah bukti bahwa seseorang itu benar-benar atau sungguh sudah diperbarui oleh roh, yaitu roh Allah. Jadi ada buktinya ya. Tidak berdasarkan perkataan, tetapi ada bukti bahwa orang yang hidup dan tinggal di dalam roh memiliki karakter-karakter Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah saudara menggambarkan diri yang penuh dosa? Tentunya ini adalah orang yang mengikuti dorongan dari dosa itu, yaitu menuju yang kita tahu bahwa ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah kematian. Kita harus tunduk sebagai orang yang tinggal di dalam Kristus. Kita harus tunduk pada otoritas Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menjaga kualitas moral yang ada di dalam diri kita. Tidak memberontak, tentunya memiliki ketaatan yang penuh di dalam Kristus Yesus. Diri yang penuh dosa itu akan muncul bukan karena pengaruh lingkungan atau godaan hidup, tetapi karena dosa itu yang mengendalikan hidup kita. Bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan, bukan karena apa-apa, tetapi ada dosa yang mengendalikan hidup kita, dan itu yang dinamakan hidup di bawah penuh dosa, hidup dalam penuh dosa. Pertanyaan yang berikutnya yang keenam, bagaimanakah hidup dalam kuasa Roh Kudus itu? Yaitu tunduk pada otoritas Tuhan, menomorsatukan kehendak Tuhan dalam setiap perkataan, pikiran, keputusan, dalam setiap pilihan-pilihan yang diperhadapkan kepada kita, yang harus kita ambil, dan itu tidak selalu mudah. Bahkan itu kita diperhadapkan pada persimpangan, dan kita harus hidup bergantung pada Roh Kudus agar kehidupan kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Bagaimanakah caranya supaya kita hidup menurut roh dan saudara supaya hidup lebih dan penuh lagi di dalam Tuhan? Kunci satu-satunya adalah membangun hubungan. Bersekutulah dengan Allah di dalam setiap kebaktian-kebaktian yang ada di dalam gereja kita. Setiap ibadah apapun itu akan membangun kita menjaga hubungan dengan Tuhan, dan yang terutama adalah membaca firman Tuhan secara pribadi, memiliki waktu pribadi dengan Allah melalui WBDA. Dan kita harus hidup bergantung pada Roh Kudus, selalu berdoa, belajar akan firman-Nya, mengakui kuasa Allah.
Dan kita harus percaya bahwa kita ini adalah pewaris janji-janji Allah. Dan kita akan menggenapinya. Kita akan menggenapi setiap janji-janji Allah. Oleh karena itu, hiduplah sebagai anak-anak Allah. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-13 saya akan bacakan sebagai berikut. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya akan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus hidup kudus demi Tuhan, bukan demi apa-apa. Kita harus hidup kudus demi Tuhan. Harus ada perubahan status. Kita telah ditebus dari cara hidup yang dulu dalam penyembahan yang sia-sia. Kita sudah diselamatkan. Kita sebagai umat yang telah dikuduskan oleh Kristus Yesus. Terus tujuannya apa? Apa motivasi hidup kudus itu? Tentunya karena tidak mau menyia-nyiakan penebusan, tidak mau menyia-nyiakan anugerah Allah yang sudah diberikan kepada saya dan saudara. Itu tujuannya, supaya kita tidak menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Dia sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi anak-anak Allah. Kita sudah dibebaskan, ditebus dari perbudakan dan perhambaan dosa. Dan jangan mau lagi kita mengarahkan diri pada perhambaan dosa. Apa artinya pengendalian diri bagi saudara, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Jawabannya adalah belajar tidak hidup sembrono, belajar tidak hidup sembarangan. Kita harus mengikuti kehendak Allah, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama. Dan mulailah dengan hari ini, terus besoknya lagi, minggu lagi, minggu depan lagi, bulan depan, sampai Tuhan mengatakan selesai, sampai Maranatha. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita harus mengevaluasi diri kita, supaya kita tahu tidak tertinggal jauh. Mengevaluasi diri kita, mengendalikan apa yang kurang di dalam kehidupan kita, di dalam kedisiplinan kita. Terus mengevaluasi diri dengan satu pertanyaan. Tuhan, siapakah yang boleh tinggal dalam kemah kudus-Mu? Siapakah yang boleh tinggal dalam hadirat-Mu? Adalah mereka yang hidup kudus, yang menyadari hidup ini adalah anugerah dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Kristus Yesus, sehingga bukti yang ada di dalam diri kita, yaitu karakter Kristus,
attitude, integritas itu ada dan nampak dalam diri saya dan saudara. Saya terus berdoa sebagai hamba Tuhan. Saya terus meminta kepada Allah supaya kita tetap berada dalam komitmen awal kita, yaitu mau mengiring Yesus, mau hidup kudus, dan mau melayani Dia sampai Tuhan datang. Karena hari-hari ini, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, pujian, dan hormat kita kembalikan kepada Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang pengendalian diri, agar kami boleh mengingat anugerah Tuhan. Kami boleh hidup menurut roh. Kami meninggalkan kehidupan daging, cara hidup yang lama, penyembahan kepada hal yang sia-sia. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan urapan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami semua yang belajar dalam pelajaran ini mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu rindu setiap hari membangun hubungan yang baik kepada Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus terus akan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang dikenan oleh Allah. Dan kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, semua yang tinggal di dalam rumah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan saudara-saudara kami. Jadikan kehidupan kami berdampak, berpengaruh yang baik bagi lingkungan, masyarakat, dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara terkasih di dalam Tuhan. Sekian pelajaran KKA yang ke-14 ini, dan kita akan kembali minggu depan di dalam pelajaran yang ke-15. Tuhan Yesus memberkati.